Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mereka Bicara, teman-teman. Oke, kita balik lagi bahas bola, teman-teman. Oke, kali ini ada beberapa video ya, tidak banyak juga, tapi cukup. Saya ingin mereaksinya seperti karena ada banyak video tentang interview pelatih ya, interview para asisten pelatih Patrick Kluivert yang ada 4 orang kalau nggak salah, ada Zulkifli Syukur, Kurniawan, terus yang 2 lagi Coach Bima kalau nggak salah. Oke, seperti apa videonya kita lihat aja, teman-teman. Ya ampun, ya ampun. Inilah 4 pelatih lokal yang sudah interview dengan Patrick Kluivert untuk bergabung di timnas Indonesia senior. Mari kita cek, boy. Beberapa waktu lalu gue udah bahas soal Zulkifli Syukur. Itu udah mengikuti interview ya, untuk menjadi bagian dari asisten kepelatihannya Patrick Kluivert. Ternyata Om Kurus juga ikut nih, boy. Gue kira Doi itu cuma bakal jadi pelatih striker di timnas U20 doang nih. Terus ini kalau nggak salah pelatihnya Persis Solo ya, Pak Eko Purjianto juga ikut untuk interview. Dan terakhir adalah Bima Sakti. Aduh, gimana ya, boy? Menurut kalian gimana nih? Dari 4 nama ini baru melakukan interview aja, belum ada yang secara resmi diumumkan oleh PSSI akan menjadi 2 pelatih lokal yang akan terpilih menjadi bagian dari kepelatihannya Kluivert. Aduh, gimana ya, boy? Menurut kalian gimana nih? Coach Bima yang waktu itu pernah menjadi asisten pelatihnya Luis Mia dan nggak dapat ilmu apa-apa juga sih kelihatannya. Karena setelah Luis Mia udah nggak ngelatih lagi, Doi kan sempat jadi caretaker ya, sempat ngambil alih timnas senior di Piala AFF 2018. Dan kalian cari tahu sendiri hasilnya gimana waktu itu. Gua nggak mau bahas. Kalau untuk Coach Eko, gue nggak tahu nih, boy. Gue kan kagak nonton Ligue 1 ya. Coach Zulkifli gue udah bahas kemarin. Ya kalau gue sih prefer sih Om Kurus ya kalau gue. Tapi balik lagi sama Kluivert nanti nih, boy. BTW untuk Novarianto kayaknya Doi akan difokuskan untuk timnas U17 ya. Jadi biar nggak rangkap jabatan gitu, biar lebih fokus aja. Menurut kalian gimana, boy? Dari 4 nama tadi, siapa yang layak dan siapa yang kagak? Terima kasih, brother. Jangan lupa di follow untuk update selanjutnya. Bye. Bima Sakti. Ada 4 calon asisten pelatih ya yang udah ikut interview sama pelatih baru kita, pelatih baru timnas Indonesia. Di antaranya tadi ada Kurniawan, terus ada Bima Sakti, tapi si abang ini tadi meragukan Bima Sakti ya, tapi saya nggak paham kenapa dia meragukan dengan Bima Sakti, karena mungkin track recordnya kurang baik atau apa, saya kurang paham. Yang jelas Bima Sakti itu lebih ke local pride. mungkin itu, teman-teman. Tidak, tapi nggak salah juga sih, semuanya kan berusaha ya. Yang menentukan kan nanti si pelatih kepalanya itu tadi, si Patrick Kluivert tadi. Lanjut. Jangan heran kalau minggu depan sebelum kita fokus ke bulan Maret, kita akan menyaksikan aksi dari para pemain timnas Indonesia U20 yang akan berlaga di Piala Asia U20, guys. Iya, seperti yang kita tahu, timnas Indonesia U20 kemarin udah pemanasan, guys, di Mandiri U20 Challenge Series, di mana saat itu timnas Indonesia menghadapi Yordania, Suriah, dan India. Dan hasilnya kita kalah di laga perdana melawan Yordania dengan skor akhir 1-0. Kemudian di pertandingan kedua kita kalah lagi dengan Syria dengan skor akhir 2-0, guys. Namun untungnya di pertandingan terakhir kita menang melawan India yang notabene adalah tim terlemah yang ada di dalam mini turnamen kali ini. Nah, melihat hasil dari uji coba terakhir yang dilakukan oleh timnas Indonesia U20, yang artinya tim asuhan Coach Indra Syafri ini mengalami 2 kekalahan dan 1 kali kemenangan, guys. Apakah dengan hasil uji coba tersebut, timnas Indonesia U20 bisa berbicara banyak di Piala Asia besok? Karena lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia U20 adalah lawan yang sangat berat, guys. Di mana tim asuhan Coach Indra Syafri ini akan menghadapi Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Pertandingan perdana kita akan menghadapi Iran, guys, di tanggal 13 Februari 2025. Kemudian di pertandingan kedua, timnas Indonesia U20 akan ketemu Uzbekistan. Dan selanjutnya kita akan menghadapi Yaman di tanggal 19 Februari 2025. Gimana nih menurut kalian? Kira-kira mampu nggak timnas Indonesia U20 memberi kejutan di Piala Asia U20 besok? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka konten gini, langsung klik tombol follow. Kalau menurut saya
kalau melihat dari latihan kemarin di 3 game kemarin ya, kalau untuk sekarang mau melawan ya Uzbek itu saya rasa itu berat ya, sangat berat sekali. Kalau apalagi kalau mainnya seperti kemarin itu yang kurang greget gitu, permainannya cuma letter U aja, nggak ada bola ke depannya, cuma belakang, kiri, kanan, tengah, kiri, kanan, tengah, cuma itu aja. Saya rasa kalau pola permainannya masih seperti itu, berat untuk melangkah ke babak selanjutnya. Tapi kalau misalnya ada perubahan, karena itu mungkin cuma baru latihan ya waktu kemarin, yaitu waktu di Indonesia, tapi kan sekarang itu pertandingan yang sesungguhnya. Berarti Coach Indra sudah mempersiapkan strategi baru, strategi yang belum dibaca lawan ya. Mungkin mudah-mudahan bisa direalisasikan, mudah-mudahan dia bisa membawa timnas Indonesia U20 ini ke minimal menembus semifinal ya, atau ke 8 besar kalau enggak. Menyala anggota DPR-ku, apa benda nih weh? Iya, itu tadi aku cosplay jadi Bang Jom United. Ada hal yang menarik ketika rapat Komisi 10 anggota DPR dengan Menpora membahas naturalisasi 3 pemain Ola Remeni, Tien Gai Pens, dan juga Mark Dion. Sebelum rapat, Pak Dito sebagai Menpora itu kan presentasi. Nah, di materi presentasinya itu, naturalisasi Mark Dion, Tien Gai Pens, dan Ola Remeni itu targetnya untuk Piala Dunia 2030. Nah, Bapak anggota DPR ini mempertanyakan hal itu. Dia mempertanyakan kok PSSI tidak punya target buat Piala Dunia 2026. Wah, pernyataan ini seolah ya membungkam apa yang dikatakan seorang exco PSSI di media. Memang ya, memang ini harus kita kawal ya. Semua revolusi kemarin itu muaranya timnas memang harus lolos ke Piala Dunia 2026. Itu tuntutan supporter, Pak. Makanya keren sih, apresiasi untuk Bapak anggota DPR ini. Karena biasanya di sidang-sidang sebelumnya Komisi 10 ini biasanya masuk angin. Tapi tidak kali ini. Menyala Bapak anggota DPR-ku. Aku setuju dengan Bapak ini ya. Timnas kita memang harus ditargetkan lolos Piala Dunia 2026. Jangan dihilangkan momentum ini. Ya seakan-akan ya dibuat timnas itu targetnya 2030 supaya tidak membebani pelatih Patrick Kluivert dan timnya. Tapi kan supporter timnas tidak peduli ya. Mereka mau prestasi, tidak ada lagi proses-proses. Apalagi sekarang udah ada tambahan amunisi oleh Romeni. Harus lolos Piala Dunia 2026. Menyala sekali lagi Bapak anggota DPR-ku. Salam Di Matteo. Ya, kalau misalnya tidak ada target untuk 2026 itu, terus naturalisasi ini untuk apa gitu? Ngapain terus-terusan naturalisasi pemain-pemain keturunan kalau misalnya tidak ada target waktu dekat ya? Jangka dekat itu sebentar lagi kan, ini kan Piala Dunia 2026 ini kan udah di depan mata, tinggal 1-2 langkah lagi lah Indonesia itu bisa masuk Piala Dunia. Tapi kalau misalnya tidak ada target ya gimana? Bingung aing. Kalau misalnya tidak ada target, percuma lah ngenaturalisasi pemain-pemain diaspora yang sekarang sudah ada. Mereka juga kan pengen masuk ke Piala Dunia, supaya karir dia di klub juga lebih bagus. Kalau misalnya dia bisa bermain di Piala Dunia, apalagi kalau di Piala Dunia kita bisa berbicara banyak, yaitu apalagi itu lebih bagus lagi. Nah, kalau misalnya sekarang targetnya bukan Piala Dunia tahun ini, tahun 2026 ini, ya untuk apa? Masih lama 2030 itu. Masih harus menunggu berapa? 6 tahun, 5 tahun.
Gua telah tersadarkan kemarin Irspo udah ngerilis jersey untuk supporter version yang home dan away. Gila, gue bisa telat nih gak ada Nah, kabar. udah ada tuh. Gue denger-dengar banyak banget nih narasi dari orang-orang yang belum disadarkan kenapa desain jersey supporter version ini berbeda jauh dengan player issue ataupun replikanya. Jadi buat lo nih yang belum sadar, gue kasih tahu lagi nih, tiap vendor itu akan mengeluarkan 3 versi jersey. Yang pertama itu untuk player issue, kedua replika, dan ketiga supporter version. Untuk versi ketiga atau supporter version, emang desain itu pasti akan jauh lebih beda daripada player issue ataupun replikanya. Dan gue juga tahu lu pasti berharap untuk desain kerahnya nih rada dimirip-miripin lah sama player issue ataupun replikanya kan, karena lu pasti udah kecantol banget sama jersey yang player issue-nya. Tapi kalau kita lihat Bagus press list banget untuk tuh harga cangkrannya. jersey supporter version itu yang lengan pendek di angka 199.000, sedangkan untuk yang long sleeve itu di angka 279.000. Untuk jersey dengan harga 199.000 yang supporter version Harganya itu tuh cukup sebenarnya terjangkau hitungannya ya. udah good deal banget. Bahkan untuk desainnya aja ini tuh udah improve daripada supporter version sebelumnya. Dan kalau lo mau beli yang long sleeve supporter version, gue saranin lo beli yang warna putihnya, ini mewah banget. Dan buat lo yang udah tersadarkan kalau di sini masih ada tanda tambah, jangan lupa dipencet dulu. Gimana geng? Kalian tertarik dengan kostumnya tuh? Supporter version bagus sekali tuh, apalagi yang warna putih itu. Wah, sangat-sangat menggoda ini. Benar harus dapat ini kaosnya ini. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.